Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Suhaila Fitriadin di channel ini. Di materi kali ini saya akan membahas tentang teori resepsi sastra. Resepsi berasal dari bahasa Latin yaitu recipere yang diartikan sebagai penerimaan atau penyambutan pembaca. Dalam arti luas, resepsi diartikan sebagai pengolahan teks, cara-cara pemberian makna terhadap karya sehingga dapat memberikan respon terhadapnya. Respon yang dimaksudkan tidak dilakukan antara karya dengan seorang pembaca, melainkan pembaca sebagai proses sejarah, pembaca dalam periode tertentu. Teori resepsi sastra memberikan perhatian kepada pembaca secara penuh. Teori ini melihat cara-cara teks sastra mempengaruhi pembaca secara intelektual dan secara aktif atau perasaan. Secara spesifiknya, teori ini menganalisis peran pembaca dalam memberikan interpretasi terhadap karya teks sastra. Menurut para ahli, menurut Pradopo, yang dimaksud resepsi dalam ilmu keindahan yang didasarkan pada tanggapan-tanggapan pembaca terhadap karya sastra. Lalu ada Theo dalam Pradopo menegaskan bahwa resepsi termasuk dalam orientasi pragmatik. Karya sastra sangat erat hubungannya dengan pembaca, karena karya sastra ditunjukkan kepada kepentingan pembaca sebagai menikmat karya sastra. Selain itu, pembaca juga yang menentukan makna dan nilai dari karya sastra, sehingga karya sastra mempunyai nilai karena ada pembaca yang memberikan nilai. Selanjutnya, saya akan membahas teori resepsi sastra pada novel Sang Pemimpi karya Andrea Hirata. Sang Pemimpi adalah novel kedua dalam tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yang diterbitkan oleh Bentang Pustaka pada Juli tahun 2006. Dalam novel ini, Andrea mengeksplorasi hubungan persahabatannya dengan dua anak yatim piatu, Arai, Ihsanul Mahidin, dan Jimbron, serta kekuatan mimpi yang dapat membawa Andrea dan Arai melanjutkan studi ke Sorbonne, Paris, Prancis. Dalam novel ini, Andrea bercerita tentang kehidupannya di Belitung pada masa SMA. Tiga tokoh utama dalam karya ini yaitu Ikal, Arai, dan Jimbron. Ikal tidak lain yaitu Andrea Hirata sendiri, sedangkan Arai Ihsanuddin Mahidin adalah saudara jauhnya yang menjadi yatim piatu ketika masih kecil. Jimbron merupakan teman Arai dan Ikal yang sangat terobsesi dengan kuda dan gagap bila sedang antusias terhadap sesuatu atau ketika ia gugup. Dalam novel Sang Pemimpi ini, mimpi mereka sangatlah tinggi, karena bagi Arai, orang susah seperti mereka tidak akan berguna tanpa mimpi. Arai dan Ikal mempunyai mimpi yang sangat tinggi, yaitu melanjutkan studi ke Sorbonne, Prancis. Mereka terpukau dengan cerita guru keseniannya yang selalu menyebut-nyebut indahnya kota itu. Setelah selesai SMA, Arai dan Ikal merantau ke Bogor, sedangkan Jimbron lebih memilih untuk menjadi pekerja ternak kuda di Belitung. Jimbron menghadiahkan kedua celengannya selama ini kepada Ikal dan Arai. Dia yakin kalau Arai dan Ikal sampai di Perancis, maka jiwa Jimbron pun akan selalu bersama Ikal dan Arai. Berbulan-bulan di Bogor untuk mencari pekerjaan, untuk bertahan hidup susahnya minta ampun. Akhirnya Ikal pun diterima untuk menjadi tukang pos dan Arai memutuskan memantau di Kalimantan, dan berikutnya Ikal memutuskan untuk kuliah di ekonomi Universitas Indonesia, dan setelah lulus ada lowongan untuk mendapatkan beasiswa S2 ke Eropa. Beribu-ribu pesaing berhasil ia singkirkan dan akhirnya ia lolos. Bertahun-tahun tanpa kabar berita, akhirnya Ikal dan Arai dipertemukan dalam suatu forum yang begitu indah dan terhormat. Arai yang sebelumnya tanpa kabar, ternyata ia kuliah di Universitas Mula Warman dan mengambil jurusan biologi. Ketika mereka mendapatkan sebuah surat, mereka berdebar-debar. Setelah membuka isi surat itu, menyatakan bahwa ia mendapatkan beasiswa ke Eropa, dan akhirnya mereka berdua diterima di universitas yang sama di Sorbonne, Prancis. Dan disinilah perjuangan dari mimpi-mimpi mereka pun dimulai. Sekian pembahasan materi kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.